Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Pak Kades DKM Masjid Jami Muslim, sahabat-sahabat dari berbagai macam organisasi Muhammadiyah, NU, dan organisasi masyarakat yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Agustus adalah bulan yang sakral bagi kita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan tanggal 17 Agustus hari Jumat, negara ini diproklamirkan kemerdekaannya. Kemerdekaan bangsa kita Indonesia bukan hadiah dari penjaga, bukan kado dari Jepang, tapi kemerdekaan bangsa kita ini diraih dengan cucuran keringat, untayan air mata, dan genangan darah dari orang-orang tua kita terdahulu. Siapa mereka? Mbahku, mbahmu, mbah kita semua. Betul apa tidak? Mereka cucurkan keringat, mereka keluarkan air mata, mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya demi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Maka 17 Agustus hari Jumat bulan Ramadan diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka yang gugur dikenal sebagai pahlawan. Apa sih pahlawan itu? Orang yang berani mau berkorban, mau berjuang, rela berkorban, tidak mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri. Dia mau berkorban, dia rela berjuang untuk kepentingan orang tanpa memikirkan kepentingan dan egoisnya masing-masing. Nggak ada tuh orang-orang tua kita dulu berjuang, nanti Indonesia kalau sudah merdeka saya jadi kades di mana. Nggak ada orang-orang tua kita dulu berjuang, nanti kalau Indonesia merdeka saya jadi bupati mana. Enggak. Mereka itulah pahlawan, mau berjuang dan rela berkorban. Jangankan tenaga, jangankan keringat, jangankan air mata, nyawa yang memang satu-satunya mereka punya, mereka rela korbankan demi merdekanya bangsa kita Indonesia tercinta. Itulah pahlawan. Orang yang mau berkorban, rela berjuang tanpa pamrih. Sekarang ini banyak juga orang yang mau berjuang, tapi ujung-ujungannya pasti ada udang di balik tahu. Umumnya begitu sekarang ini. Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia itu yang
yang mau berjuang dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Siapa sih pahlawan itu? Dari sekian banyak pahlawan, 2 saja yang pengen saya sampaikan soal pahlawan malam ini. Mudah-mudahan 2 ini selesai pidato saya dalam waktu 5 menit. Pertama, pahlawan itu yang sudah nyata berkorban, nggak cuma harta, nggak cuma tenaga, nggak cuma air mata, tapi nyawa untuk kemerdekaan bangsa kita tercintai. Kita malam ini enak-enakan ngaji di Masjid Jami Muslim. Kenapa? Karena bangsa kita sudah merdeka. Kita enak-enakan ngaji di sini dengan suasana tenang, aman, damai, karena bangsa kita sudah merdeka. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel, nggak bisa mereka seperti ini mengadakan pengajian. Kenapa? Negaranya terjajah. Kita malam ini di Solo, ini apa namanya? Colomadu ya. Karanganyar. Kita di Colomadu, alhamdulillah bisa mengadakan pengajian. Kita hadir di sini dengan rasa tenang, aman, nyaman, karena bangsa kita sudah merdeka. Karena jasa siapa? Jasa para pahlawan yang dengan nyata mereka mau mengorbankan nyawanya. Maka pantas kalau kemudian bulan Agustus oleh negara kita dianggap bulan yang sakral, hari memperingati para pahlawan yang gugur merebut kemerdekaan. Saudara, karena itu saya ingin pesan yang pertama, cucuran keringat mereka, air untayan air mata mereka, berkorbannya nyawa mereka untuk kemerdekaan bangsa kita, janganlah sekali-kali kita khianati. Bagaimana kita mengkhianati? Kalau kita sesama masyarakat Indonesia tidak mau bergandengan tangan, tidak mau menghormati dalam perbedaan, itu sama juga mengkhianati pengorbanan para pahlawan-pahlawan kita. Sejarah mencatat tahun 1928 suku-suku di Nusantara, ada Ambon, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa. Suku-suku 1928 sejarah mencatat mereka sudah sepakat untuk melahirkan apa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kalau kita menghormati jasa mereka, satu saja malam ini saya ingin mengajak kita semua, komponen sesama anak bangsa, untuk menjaga kerukunan, menjaga persatuan, dan menjaga keutuhan di tengah-tengah kita. Organisasi nggak sama boleh, partainya juga berbeda, enggak apa-apa. Pilihannya tidak sama, monggo, tapi tetap jaga kerukunan, rambut persatuan. Bagaimana? Menghormati dalam perbedaan. Itu namanya kita tidak mengkhianati perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Nyuwun sewu, sekarang ini kan lagi aneh-aneh nih. Cuma gara-gara beda organisasi,
Kalau madu nggak usah ikut-ikutan. Ini saya perlu sampaikan, jangan khianati perjuangan para pahlawan kita. Dengan apa? Sesama anak bangsa saling gontok-gontokan. Mereka itu mengorbankan air mata, cucuran keringat, nyawa yang cuma satu-satunya hanya untuk kita merdeka, bisa merasakan kenyamanan seperti malam ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu menjaga kerukunan, mengisi kemerdekaan, menghargai jasa para pahlawan kita, hendaknya kita harus menghormati dalam setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Nggak usah yang susah-susah. Saya pengen ngomong yang gampang saja. Malam ini yang hadir ada nggak 100 orang? Lebih 200 orang? Lebih 2000 orang? Hampir. Campur yang bokeh di sungai-sungai. Ratusan orang yang malam ini hadir, ada nggak yang wajahnya sama? Ada nggak yang wajahnya sama? Jangankan wajah, senyum kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Saya dengan ibu bapak ini yakin pasti berbeda. Saudara, ada yang lahir di Colomadu, ada yang lahir di Sragen, ada yang lahir di Boyolali, ada yang lahir di Solo Baru. Saya Qadarullah lahir di Jakarta. Ayo, bedo orang. Bedo. Tapi perbedaan membuat kita menyadari, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan apa? Menghormati perjuangan para pahlawan. Perbedaan membuat kita bukan saling bermusuhan, tapi harus bergandengan tangan. Itulah kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu juga. Jangan coba-coba menghina orang Colomadu. Kenapa? Orang Kalimantan akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Orang Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Jawa. Kenapa? Orang Sulawesi akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Papua. Kenapa? Kami masyarakat Indonesia akan bangkit membela saudara-saudara kami orang Papua. Begitulah kita berbeda, tapi sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal. Saya malam ini datang ke Tohudan. Ini desa Tohudan. Ini titik pertama rangkaian safari saya 3 hari di Masjid Muslim Desa Tohudan. Ini yang pertama nih, saya baru datang tadi sore. Insyaallah sampai Ahad malam Senin paginya saya harus kembali ke Jakarta. Saya datang ke Tohudan nih malam ini, saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Walaupun saya berasal dari suku Betawi, saya nggak merasa datang sebagai seorang tamu. Kenapa? Kita sudah diikat Bhinneka Tunggal Ika kok. Kita ini keluarga. Saya datang ke Tohudan hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya sendiri. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik.
hendaknya kita sebagai anak bangsa teruslah bergandengan tangan, cari persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan. Jelas? Jelas? Satu, pahlawan. Yang kedua, pahlawan selain yang berjuang mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa. Selain para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang kedua, pahlawan kita adalah ibu dan bapak kita. Hoi, hoi. Semua yang datang malam ini, ratusan orang ini kan semuanya anak. Betul atau tidak? Pasti punya ibu dan punya bapak. Itulah pahlawan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang membentuk kepribadian kita. Jasanya luar biasa. Andai kata bumi dan seisinya kita persembahkan buat membayar jasa orang tua kita, tak secuil pun jasanya bisa kita balas. Makanya Quran sampai mewasiatkan kepada kita umat Islam untuk terus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kenapa? Itulah pahlawan buat kita. Perjuangan dan pengorbanan bapak ibu kita nggak perlu kita ragukan lagi. Cucuran keringat, untayan air mata, bahkan nyawa ibu dan bapak kita rela menggantikan posisi kita. Tengoklah ketika kita kecil, saat kita sakit panas, ibu dan bapak kita gelisahnya bukan main. Betul atau tidak? Itulah perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Sakitnya kita, orang tua yang setengah modern. Betul atau tidak? Maka pahlawan yang kedua yang real dan nyata ada pada kehidupan kita adalah ibu dan bapak kita. Perjuangan dan pengorbanannya tidak perlu diragukan lagi. Bapak perjuangannya gak perlu kita sanksikan. Kegigihan bapak adalah hidup buat kita. Bapak mencari nafkah hanya untuk membesarkan kita, gak kenal musim, gak kenal hujan, gak kenal kemarau. Pergi pagi pulang petang, kadang-kadang sampai larut malam mengais-ngais rezeki hanya untuk membesarkan dan menyenangkan kita anak-anaknya. Kegigihan bapak adalah kehidupan kita. Perjuangan bapak itu adalah kesuksesan kita. Malam ini yang hadir di sini nih, saya lihat ini sukses semua. Amin. Amin. Ketahuilah, kita sukses sekarang ini itu karena perjuangan bapak kita. Tadi sudah saya katakan, bapak itu gak kenal musim, gak kenal hujan, gak kenal panas. Itulah pahlawan. Mengais-ngais rezeki keluar. Untuk apa? Untuk kita, anak-anaknya. Masih teringat juga saat kita anak-anak, bagaimana perjuangan bapak luar biasa. Pulang malam bapak membawa kantong plastik isinya makanan. Setelah sampai rumah kita anak-anaknya dipanggil, disuruh makan makanan tersebut. Makanlah kita dengan kakak atau adik-adik kita sambil bergurau, sambil bercanda. Setelah perut kita kenyang, kita masuk ke kamar bapak. Bapak kelihatan tidurnya miring. Rupa-rupanya bapak seharian nahan lapar isi perutnya. Berjuang hanya untuk
mengenyangkan isi perut kita, tapi perut Bapak seharian kelaparan, tidak diperhatikan. Perjuangannya sungguh sangat luar biasa. Perjuangan Bapak kesuksesan buat kita. Maka pantas kalau baginda Nabi pernah menyatakan begini, al-waladi awsatu abwabil jannah. Bapak adalah pintu masuknya kalian ke dalam sorga. Iya, sorga kita sebagai anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi pintu sorga kita sebagai seorang anak ada pada Bapak kita. Kenapa? Perjuangannya itu kehidupan kita, pengorbanannya itu kesuksesan kita. Boleh jadi dahulu waktu Bapak kita masih muda, belum berumah tangga, Bapak kita punya sifat yang dia jaga, nggak pernah mau berhutang sama tetangga. Tapi begitu kita lahir ke alam dunia, ekonomi Bapak lagi terpuruk, butuh dana, butuh uang, Bapak mau mengorbankan harga dirinya, minjam dengan tetangga kiri dan kanan yang gak pernah ia lakukan sebelumnya. Ini perjuangan Bapak luar biasa. Itulah sebabnya pahlawan yang kedua adalah orang tua kita sendiri. Pertama Bapak. Semua ini kan pasti punya Bapak, betul atau tidak? Saudara, kehadiran Bapak membawa ketenangan buat kita. Melihat sosok Bapak mendatangkan kebahagiaan di hati kita. Kepergian Bapak tidak akan pernah tergantikan untuk selama-lamanya. Saya katakan sekali lagi, pengorbanan Bapak kepada kita itu adalah kesuksesan kita. Hari ini kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, kita bisa bikin rumah. Itu semua perjuangan yang pernah dilakukan oleh Bapak kita. Pantas kalau Al-Quran menyuruh kita setiap anak untuk berbakti terus kepada orang tua, ibu dan bapaknya. Maaf, setelah kita sukses jadi orang, kita sering melupakan jasa ibu dan bapak kita. Baru diangkat jadi komandan Hansip sama wong tua pelitnya 17 setan. Saudara, Jabir bin Abdullah pernah menyampaikan sebuah hadis. Menurut Jabir bin Abdullah, dahulu ada orang laki datang mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata orang ini, ya Rasul, bapak saya itu sering ngambilin uang saya. Ini anak ngadu sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, bapak saya sering juputi. Jupuk bapak saya tuh suka ngambilin uang saya, ya Rasul. Apa kata Nabi? Panggil bapakmu, kamu dan bapakmu datang ke sini. Ulang orang ini dipanggil bapaknya, dibawa menghadap kepada Nabi. Kata Nabi, Pak, betul ini anak jenengan? Betul ya Rasul. Bapak sering ngambil uang anak bapak. Ya Rasul, begini,
Dia sejak dilahirkan sama ibunya, saya asuh, saya didik, saya rawat. Sampai dia besar, saya sekolahkan. Sampai kemudian jadi orang berhasil. Saya asuh, saya didik, saya rawat, saya jaga. Saya korbankan semua yang saya ada demi untuk mengasuh anak-anak saya. Tapi ketika anak saya ini tumbuh jadi orang yang sedikit sukses, dia sudah tidak lagi peduli dengan hak-haknya, yaitu berbakti kepada orang tua. Hak saya sebagai orang tua adalah anak harus berbakti, tetapi anak saya ini lupa kacang akan kulitnya. Malahan dia nggak jarang ya Rasul, dia membentak dan menghardik-hardik saya. Kalau memang hak saya sebagai orang tua tidak mau diberikan untuk berbakti, ya sudah, anggaplah saya ini sebagai tetangga, perlakukan dengan yang baik. Mendengar jawaban seperti ini, apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyekel kerah baju orang tersebut. Nah, nyekel. Megang. Nyekel, yang giwing. Ya wis ngono lah. Apa yang terjadi setelah orang tua ini bercerita? Nabi memegang kerah baju orang tersebut. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kenapa? Dia yang bersusah payah, dia yang merawat, dia yang mendidik, dia yang membesarkan kamu. Setelah kamu jadi orang, kamu kurang ajar, tidak mau memberikan hak kepada orang tuamu, yaitu berbakti. Semua kita ini anak. Orang tua kita punya hak untuk kita baktikan. Perjuangan dan pengorbanan mereka luar biasa. Bapak, ibu, nggak kalah penting. Ibu kita itu dia mengandung, melahirkan, mengasuh, merawat. Bapaknya menyusui. Perjuangan dan pengorbanan ibu kita luar biasa loh Pak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Allahu Akbar. 9 bulan setiap kita ini ada di dalam kandungan ibu kita. Betul atau tidak? Perjuangan dan pengorbanan ibu luar biasa. 9 bulan kemana saja ibu pergi, kita selalu dibawa. Ketika ibu melahirkan kita ke alam dunia, pilihannya cuma 2, hidup dan mati. Ibu melahirkan kita ke alam dunia, pilihannya 2, kalau nggak hidup ya mati. Sakitnya luar biasa. Katanya. Saya tanya, betul ya Bu ya? Bu, waktu lahiran sakit apa tidak? Kapok. Sakitnya luar biasa. Lahir kita ke alam dunia, air susu ibu yang membesarkan kita, kasih sayangnya mengiringi kita. Perjuangan ibu kita sungguh luar biasa. Masih terekam dalam otak kita. Ketika kita sudah besar, seringkali kita melanggar perintah ibu dan bapak kita. Setelah kita jadi orang sedikit saja, naik kedudukan kita di tengah masyarakat, mulailah kita bertingkah kepada ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak termakan usianya, makin lama makin sepuh.
di telepon kita disuruh pulang oleh ibu dan bapak, mereka hanya ingin melihat untuk meluapkan rasa kangen kepada kita, tapi seringkali kita mencari-cari sering alasan supaya kita tidak datang untuk menjenguk ibu dan bapak kita. Mereka, orang tua kita, punya hak yang harus kita penuhi. Maka pantas kalau kita diwasiatkan umat Islam ini untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kenapa? Saya katakan tadi yang kedua, sesungguhnya itulah pahlawan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada ibu dan bapak kita? Pertama, doakan mereka. Bukankah dalam setiap sholat selalu doa itu kita sisipkan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa itu kita titipkan, kita selipkan. Kenapa? Kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kita doakan mereka agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Kalau orang tua masih ada, doakan mereka. Itu bentuk bakti kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, tetap doakan mereka. Dan yang kedua, bentuk bakti kita kepada orang tua, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia buat mereka. Kalau orang tua kita masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Saya titip pesan buat adik-adik saya, para pemuda, para remaja desa Tohudan. Para pemuda, Hei. ini hadir aki-aki kamu. Para pemuda Tohudan, Hei. saya titip pesan, kalau kalian mau hidup berkah di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan di alam dunia ini, janganlah lupa bakti kalian kepada kedua orang tua. Enggak akan ada bekasnya dalam kehidupan kita. Sampai akhirat, orang tua itu akan terus bersama dengan kita. Kuat. Orang tua itu enggak akan terpisah dari kita sampai akhirat. Saudara, di alam mahsyar semua orang akan dibangkitkan. Alal haq, ini kepastian, ini kenyataan, dan ini pasti akan terjadi. Semua manusia dibangkitkan di alam mahsyar. Mereka akan dipanggil satu persatu. Fikri Haikal, boleh jadi ada ribuan orang yang ngadep. Berdiri. Boleh jadi ada ribuan orang yang berdiri. Boleh jadi ada ratusan ribu yang berdiri. Boleh jadi ada jutaan Fikri Haikal yang berdiri. Tapi namanya disambung Fikri Haikal Zainuddin MZ, cuma saya yang berdiri. Itu artinya orang tua akan terus melekat kepada kita sampai akhirat. Nama kita akan digandeng dengan nama orang tua kita. Bin atau binti, hak mereka untuk kita bakti. Kalau mereka sudah tidak ada, terus kirimkan doa. Dan yang kedua, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Saudara, kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia akan sampai kepada mereka. Saya ingin menyampaikan satu riwayat. Dahulu
dari kitab As'adul Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayang. Karena anak gadisnya cuma satu semata wayang, ini anak meninggal. Si ibu kelemar. Ya maklum, punya anak cuma satu, meninggal gadis pula. Tiap hari selalu terbayang, siang terkenang, malam terbayang. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Satu hari karena hatinya gundah gulana, kangen sama anak gadis mata wayangnya, ini ibu datang ke seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya seorang ibu punya anak gadis cuma satu, belum lama anak gadis saya meninggal. Tiap hari saya kangen pengen ketemu sama anak gadis saya. Tuan Imam, berikan saya amalan, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berjumpa dan ketemu sama anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat, lalu baca sholawat sampai ibu tertidur. Dikerjakan amalan ini. Si ibu selesai sholat hajat, baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidurnya Allah takdirkan si ibu ini mimpi ngelihat anak gadis mata wayang. Rindu yang beberapa hari terbendam terbayar sudah. Dalam mimpi si ibu melihat jelas anak gadis mata wayangnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Si ibu dalam mimpi melihat anak gadisnya sedang disiksa di dalam kuburnya. Pagi-pagi si ibu ini kembali ke rumah Imam Hasan Al-Basri, laporan, Tuan Imam, semalam amalan Tuan Imam saya kerjakan. Alhamdulillah saya mimpi ketemu anak gadis saya. Tapi dalam mimpi kenapa anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya? Tuan Imam, berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan. Niatkan pahala sedekahnya, kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang ibu ini, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu gak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi bertemu gadis ayu, cantik, montok, bohai. Oh mana? Dainal. Dalam mimpi Imam Hasan Al-Basri bertemu melihat gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah sambil memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian, intan dan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Ene wong wedok wahyu berdiri di depan gedung megah, memakai mahkota, cantik tenang luar biasa. Lagi kagum-kagumnya gadis itu datang mendekat. Kata gadis tersebut, Tuan Imam kenal gak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya gak kenal Mbak. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Kata Tuan Imam, niatkan pahala sedekah itu buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Tuan Imam, itu ibu saya. Satu hari ibu saya bersedekah sepotong roti. Allahu Akbar. Sepotong roti, pahalanya disedekahkan buat saya. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, pahala itu sampai kepada saya. Saya terpilih
bebas dari siksa kubur berkat sedekah yang dilakukan oleh ibu saya. Inilah salah satu bukti bahwa kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, masih terus kita berbakti kepada mereka, karena mereka lah yang menyebabkan kita seperti sekarang ini. Perjuangan dan pengorbanannya nggak terkira, maka terus kita berbakti walaupun sudah meninggal dunia dengan mendoakan dan mengirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia tanpa mengurangi pahala sedekah kita. Ya, malam ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan pahala sedekah buat orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, termasuk pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang luar biasa untuk kita nikmati sekarang ini dengan amalan sedekah. Pahala sedekahnya kita khususkan buat mereka semua. Bapak Ibu saudara-saudara, mau mengirimkan pahala sedekah? Yang jawab tidak perlu orang. Saudara-saudara mau mengirimkan pahala sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Nggak apa-apa. Sedekah itu bukan soal nominalnya, bukan soal jumlahnya. Betul atau tidak? Betul. Yang penting ketulusan dan niat kita. Soal jumlahnya mah nomor 1. Buat apa sedekah jumlahnya kecil tapi nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul. Nah, nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal. Ibu bapak isi seikhlasnya sambil niatkan pahala sedekah itu buat orang tua kita, buat leluhur kita, buat para pahlawan-pahlawan kita yang jasanya hari ini kita nikmati berupa kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Mana panitia sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Sambil kita iringi dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
yang mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa kita. Yang kedua, ibu dan bapak kita. Itulah di antara sekian banyak pahlawan-pahlawan kita. Memang digambarkan pahlawan itu sosok yang mau berkorban dan rela berjuang, gigih, berani, dan tidak takut dengan apapun juga. Itulah pahlawan. Maka macam-macam orang mencari sosok pahlawan. Saudara yang senang nonton film Marvel, boleh jadi yang dianggap pahlawan itu adalah sosok Avengers. Di situ ada Hulk misalnya, lalu ada Thor, pahlawan-pahlawan yang dikemas fiksi oleh studio Hollywood. Sosok pahlawan yang digambarkan dengan keberanian, pantang menyerah dan mau berkorban. Bahkan oleh anak-anak kita itu boleh jadi Superman dianggap pahlawan. Sosoknya tampan, gagah, apa saja akan dilakoni demi membela kebenaran, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi yang terpenting adalah kamus bahasa Indonesia, pahlawan itu punya moral yang tinggi dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, bisa diteladani. Pahlawan kita yang memerdekakan bangsa ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Imam Bonjol di Ponorogo, Hadratus Kiai Hasyim Maju, Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, semua pahlawan-pahlawan kita itu mereka punya moral yang tinggi dan bisa diteladani. Ini yang penting. Ibu dan bapak kita punya moralitas tinggi dan bisa kita teladani. Kenapa? Mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kita, anak-anaknya. Kalau pahlawan-pahlawan dunia fiksi, bagaimana mau mencontohnya, bagaimana mau meneladaninya? Itu karangan. Apalagi neladani Superman, Rai Soho. Apa sih diteladani? Pakai kancut kuali. Maka jelaslah dua malam ini yang saya sampaikan. Kita teladani moral para pahlawan kita. Kita teladani moral dari orang tua, ibu dan bapak kita. Nah, saudara-saudara, malam ini tadi saya sudah sampaikan malam saya pertama di Masjid Jami Muslim. Saya terima kasih kepada Pak Kades, DKM Masjid, dan teman-teman dari berbagai macam elemen organisasi serta Yayasan Darul Dakwah. Yayasan Darul Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Inilah yang memfasilitasi saya muter malam ini di Colomadu. Beliau mengasuh pondok pesantren Darul Ilmi di Lombok. Yayasannya disebut Yayasan Darul Dakwah. Besok insya Allah doakan tanggal 14 kami akan meletakkan batu pertama pemancangan tiang pondok pesantren Darul Ilmi di pondok pesantren daerah NTB Lombok. Tanggal 14 besok insya Allah dicanangkan pemasangan tiang pertama pembangunan pondok pesantren. Doakan biar pembangunan ini Allah berikan keridhaan, kelancaran dan kemudahan sehingga
melahirkan generasi-generasi Qurani di masa-masa yang akan datang. Kami sedang mengusung sebuah program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sebagai base camp-nya adalah Lombok itu. Pembangunan pondok pesantrennya dimulai tanggal 14 besok. Base camp-nya di sana. Selama ini sudah ada 13 pondok pesantren yang tersebar di Jawa yang ikut dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan program khayalan, Nyata. tapi program kenyataan. 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan fantastis, bukan khayalan, bukan, ini kenyataan. Kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas, betul atau tidak? Jumlah penduduk Indonesia 285 juta jiwa. Islam itu 87%. Kira-kira 225 juta orang yang beragama Islam itu ada di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua termasuk Colomadu. 225 juta orang, banyak apa tidak? Wakeh. Kita punya potensi yang besar, kita punya kekuatan yang luar biasa. Cuma sayangnya belum termanage dengan baik. Sekarang ini terbanyak penghafal Al-Qurannya masih dipegang Palestina. Padahal Palestina populasi warganya saja cuma belasan juta orang. Kita di Indonesia ratusan juta. Karena itu ini bukan program khayalan, tapi program kenyataan. Mudah-mudahan kalau kita semua umat Islam mau bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu dalam program-program ini, insya Allah tidak perlu waktu yang lama, Indonesia akan jadi terbanyak penghafal Al-Quran. Amin. Alamin. Dan salah satu penghafal Quran tersebut mudah-mudahan anak putu keturunan kita semua. Amin. Ya Allah, luar biasa. Punya keturunan yang jadi penghafal Al-Quran, Allah akan berikan kemuliaan di pada masa ketika orang-orang dibangkitkan. Si anak oleh Allah diperintahkan untuk memberikan kemuliaan kepada ibu bapaknya, memakaikan mahkota di atas kepala ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan ke depan dari Colomadu, khususnya desa Tomudan, penghafal Al-Quran. Amin. Keturunan kita semua. Allah. Nah, sekelumit Ustadz Hadi akan menyampaikan tentang program tersebut, sekaligus mengajak kepada kita jamaah Masjid Muslim untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, kalau nanti Bapak Ibu jamaah ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya, bakti kita kepada kedua orang tua. Pahala itu khusus kirimkan buat mereka, dan mereka senangnya luar biasa. Yakinlah itu akan menambah nilai keberkahan hidup kita di dunia, karena kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pada Ustadz Hadi, waktu dan tempat saya persilakan.